Al-Farabi, Pakar Politik Islam, oleh Yoli Hemdi. Ilustrasi oleh Joy Subarjah. Diterbitkan oleh PT Luxima Metromedia. Di sebuah desa kecil, namanya Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Al-Uzzalah. Namun dia lebih dikenal dengan panggilan Al-Farabi. Sebutan itu berasal dari nama daerah asalnya, Farab. Dia senang dipanggil dengan nama kampung halamannya. Al-Farabi lahir pada bulan Desember tahun 870 Masehi. Tempat kelahirannya adalah Desa Wasij, wilayah Farab di kawasan Transokania. Sekarang kampungnya termasuk wilayah negara Uzbekistan. Al-Farabi memiliki orang tua yang berbeda asal-usulnya. Ayahnya bernama Muhammad bin Auzlag, keturunan Persia, sedangkan ibunya dari Turki. Karena itulah sejak kecil dia sudah mengenal berbagai budaya. Al-Farabi mengetahui budaya Persia dan Turki. Itulah yang membuat Al-Farabi memahami kondisi dunia sejak kecil. Bahkan dia mengenal berbagai kondisi politik negara-negara Islam. Ayahnya bekerja sebagai tentara di kerajaan Samaniyah. Bahkan ayahnya adalah seorang jenderal atau panglima perang. Dengan sendirinya Al-Farabi terbiasa hidup dengan disiplin. Dia terlatih untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan segala hal. Al-Farabi juga belajar sifat berani dari ayahnya. Namun, dia tidak berminat menjadi tentara. Al-Farabi justru menunjukkan bakatnya menjadi ilmuwan hebat. Sejak kecil, Al-Farabi telah mendapatkan pelajaran agama. Dia belajar di desa kecil Wasij, di tepian sungai Jakartes. Dia mempelajari Al-Quran, hadis, dan hukum Islam. Kehidupan Al-Farabi sangat dipengaruhi dengan Al-Quran. Dia menjadi orang yang menjaga kesalehannya sehingga setelah dewasa dia senantiasa berpegang kepada agama. Inilah berkah dari kesungguhan belajar ilmu-ilmu agama sejak dini. Selain ilmu agama, dia juga menyukai berbagai ilmu pengetahuan. Bakatnya yang paling menonjol adalah di bidang bahasa. Dia menguasai dengan baik bahasa Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Dan pada kemudian hari, semakin banyak bahasa yang dikuasainya. Kabarnya, seumur hidupnya, Al-Farabi memahami 70 bahasa. Kecerdasannya dalam bahasa membuatnya mudah menguasai ilmu. Al-Farabi dapat mempelajari banyak ilmu dari berbagai bahasa. Berkelana demi ilmu. Kerajaan Samaniyah sangat perhatian kepada pendidikan. Kerajaan Samaniyah berniat untuk memajukan negaranya dengan ilmu. Kota Bukhara pun dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di sana para pelajar dapat menuntut ilmu kepada guru-guru terbaik. Kerajaan Samaniyah mendukung berbagai fasilitas belajar mengajar. Di sana berdiri perpustakaan yang mengoleksi buku-buku penting sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Al-Farabi mendatangi Bukhara untuk melanjutkan pendidikannya.
Bukhara sempat menjadi pusat sastra dan bahasa sehingga dia semakin bersemangat menjalani pendidikannya. Ketika itu pendidikan berlangsung di masjid-masjid sehingga memudahkan siapa saja untuk ikut bergabung dalam pelajaran. Selain belajar ilmu-ilmu agama, Al-Farabi juga mendalami ilmu umum. Bahkan sejak di tempat itu pula dia mempelajari musik. Lembaga pendidikan selain masjid tersebut Dar al-Ilm. Pendidikan model ini berlangsung di rumah-rumah para ilmuwan. Al-Farabi langsung mendatangi guru-gurunya. Biasanya yang dipelajari adalah ilmu-ilmu umum. Pendidikan yang dijalani Al-Farabi di Dar al-Ilm juga gratis. Segala kebutuhan lembaga pendidikan ditanggung dari wakaf sehingga guru dan murid tidak mengalami masalah biaya. Al-Farabi ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi. Dia pun memutuskan pergi ke daerah Marwa. Pada masa itu terkenal ilmu logika tentang cara berpikir yang benar. Di Marwa ada guru logika bernama Yuhanna bin Haylan. Al-Farabi pun langsung datang belajar kepadanya. Al-Farabi menunjukkan bakat besar dalam ilmu logika sehingga dia cepat menguasai ilmu itu. Al-Farabi menyadari ada sejumlah ilmu yang tidak ada di Bukhara. Pendidikan di Marwa pun belum cukup baginya. Dia mulai berpikir untuk mencari tempat lain agar dapat belajar lebih banyak. Niat Al-Farabi mendapat dukungan dari gurunya Yuhanna bin Haylan. Dia pun melanjutkan pendidikan dengan pergi ke Baghdad. Pada masa itu, Baghdad memang terkenal sebagai pusat ilmu dunia. Uniknya, dia pindah ke Baghdad bersama gurunya Yuhanna bin Haylan. Perjalanan jauh yang ditempuhnya tidaklah sia-sia. Di sana Al-Farabi mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada di Bukhara. Dia pun berguru kepada Abu Bakar As-Sarraj di Baghdad. Al-Farabi belajar bahasa dan sastra Arab. Baghdad menyediakan berbagai jenis ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, Al-Farabi memiliki banyak guru. Dia juga belajar kepada Abu Bisri Matitus bin Yunus. Al-Farabi memiliki keahlian di bidang ilmu logika yang luar biasa. Ilmu logika itulah yang membimbing dirinya untuk berpikir benar. Kehebatannya mulai diakui oleh ilmuwan-ilmuwan di Baghdad. Mereka penasaran dengan ilmu tentang berpikir itu. Orang-orang pun mulai berdatangan untuk belajar ke dirinya. Padahal niat awal kedatangan Al-Farabi ke Baghdad untuk belajar. Namun Al-Farabi adalah sosok yang murah hati yang gemar berbagi ilmu. Pernah suatu ketika terjadi hal yang cukup unik. Al-Farabi belajar bahasa Arab kepada Abu Bakar As-Sarraj. Tetapi As-Sarraj meminta imbalan atas ilmu yang diajarkannya. Tentu saja Abu Bakar As-Sarraj tidak meminta uang atau harta. Sebagai imbalannya, Al-Farabi harus mengajarkan ilmu logika kepada As-Sarraj. Kedua ilmuwan itu pun akhirnya bergantian menjadi guru dan murid. Kecerdasan menjadikan Al-Farabi dihormati di Baghdad. Namun dia tidak lekas berpuas diri. Al-Farabi masih ingin meneruskan pelajarannya. Demi menambah ilmunya, Al-Farabi berpindah lagi ke Haran. Kota itu merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Al-Farabi ingin mengetahui kondisi bangsa Arab. Al-Farabi ingin mengetahui kondisi bangsa Barat. Berbagai pengetahuan Yunani dipelajarinya di sana. Bahkan dia melanjutkan petualangannya ke Konstantinopel. Akhirnya Al-Farabi kembali lagi ke Baghdad. Dia menetap puluhan tahun di kota besar itu.
Baghdad adalah kota ilmu pengetahuan dunia. Di sana, Al-Farabi mendapat kehormatan besar karena dia juga berkesempatan untuk mengajar. Cukup banyak orang yang datang menuntut ilmu kepadanya. Al-Farabi menerima siapapun tanpa membedakan agama. Salah satu muridnya adalah Yahya bin Adi, seorang ilmuwan Kristen. Kekacauan negara. Al-Farabi mendapati Baghdad sedang mengalami masa kemunduran. Kerajaan Islam Bani Abbasiyah sudah tidak kuat seperti dulu. Di sana sini sering terjadi kerusuhan dan kekacauan. Para pemimpin kerajaan sibuk bertikai berebut kekuasaan. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi terlantar. Kondisi itu membuat Al-Farabi berpikir keras mencari sumber masalahnya. Dari keadaan kacau itulah dia menciptakan ilmu politik Islam. Ketika itu, raja-raja di Baghdad sibuk dengan kesenangan dunia. Mereka lebih suka berfoya-foya. Khalifah Al-Mu'tasim menyerahkan penjagaan kepada pengawal Turki. Lambat laun, mereka menjadi pihak yang sangat berkuasa di Baghdad. Bahkan para tentara Turki yang mengatur para khalifah. Mereka mengganti khalifah dengan orang-orang mereka sukai. Akibatnya rakyat menjadi tidak senang karena pasukan Turki berbuat sewenang-wenang. Khalifah Al-Watik menyadari bahaya besar itu. Dia pun berusaha mencari jalan keluarnya. Al-Watik memindahkan ibu kota kerajaan ke Samara. Namun, para pengawal Turki juga ikut pindah ke sana. Akibatnya, di Samara, khalifah semakin dikekang oleh pasukan Turki. Keadaan negara menjadi semakin kacau. Rakyat seperti kehilangan pemimpin. Khalifah berikutnya, Al-Mu'tadid, memutuskan kembali ke Baghdad. Kerajaan Bani Abbasiyah semakin lama semakin kecil. Wilayahnya hanya kota Baghdad dan sekitarnya. Para khalifah bukan lagi pemimpin yang kuat. Mereka tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Akibatnya banyak daerah yang mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Mereka menjadi sultan-sultan di wilayah Abbasiyah. Kebanyakan kerajaan itu bermunculan di wilayah Turki dan Persia. Sering pula antara kerajaan kecil itu bermusuhan lalu terjadi peperangan. Tahun 942, situasi kota Baghdad semakin kacau balau. Al-Barirdi yang dulunya kolektor pajak berontak kepada khalifah. Pemberontakan itu dilakukannya secara besar-besaran sehingga Khalifah Al-Muttaqi melarikan diri menuju Mosul. Di tengah perjalanan dia kehabisan perbekalan. Syukurlah ada orang yang memberinya makanan dan uang. Khalifah Al-Muttaqi berhasil berlindung di istana penguasa Hamdaniyah. Khalifah Al-Muttaqi kemudian kembali lagi ke Baghdad. Dia berangkat bersama pasukan Samaniyah yang dipimpin Ali. Melalui pertempuran hebat, akhirnya para pemberontak dapat dikalahkan. Sebagai tanda terima kasih, Ali diberi gelar Saif ad-Daulah. Namun, kondisi Baghdad hancur akibat perang. Kehidupan rakyat menjadi kian sulit karena musibah kelaparan. Penderitaan mereka pun semakin berat akibat wabah penyakit. Kekacauan negara terjadi karena kacaunya sistem politik. Politik yang buruk membuat pemerintahan tidak berjalan baik. Padahal sebelumnya, kerajaan Abbasiyah adalah kerajaan paling besar di dunia. Para khalifah sudah mengabaikan ilmu politik Islam. Kekacauan politik itu telah menghancurkan negara. Akibatnya, penderitaan terbesar dialami oleh rakyat.
Kekacauan itu mendorong Al-Farabi menjadi ahli politik Islam. Akhlak politik. Al-Farabi sangat rajin menulis buku. Dia mengarang lebih dari 100 judul buku. Wah, Al-Farabi membahas ilmu alam, matematika, musik, agama, dan yang lainnya. Namun, buku-bukunya yang paling terkenal adalah yang bertema politik. Al-Farabi menulis Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah, pendapat-pendapat para warga kota utama, dan Al-Siyasah al-Madaniyah atau politik negara. Dia juga menulis Al-Sirat al-Fadilah yang menjelaskan akhlak-akhlak utama. Mengapa Al-Farabi memandang politik itu perlu? Karena manusia tidak mampu menyelesaikan urusannya sendirian. Oleh karena itu, manusia harus melakukannya dengan perkumpulan. Manusia berkumpul agar dapat saling bekerja sama. Lambat laun perkumpulan manusia itu terus membesar menjadi negara. Oleh karena itu, perlu ilmu politik dalam membangun sebuah negara yang baik. Al-Farabi menyebutkan bahwa tujuan berpolitik adalah mewujudkan masyarakat utama. Masyarakat utama itu yang mampu bekerja sama mewujudkan kebahagiaan. Menurutnya, negara adalah kesatuan masyarakat yang paling mandiri. Al-Farabi mewajibkan negara memenuhi semua kebutuhan hidup rakyatnya. Negara harus menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, oleh sebab itulah kita harus diketahui cara membangun negara yang kuat. Al-Farabi memperkenalkan konsep bernegara Al-Madinah Al-Fadilah. Menurutnya, negara yang baik adalah negara utama. Jika rakyatnya hidup bahagia, itulah yang disebut negara utama. Warga negara hendaklah manusia yang memiliki kualitas unggul. Merekalah yang memiliki pemimpin di antara mereka. Kepala negara hendaklah dipilih dari warga yang terbaik, karena pemimpin bagaikan jantung pada suatu tubuh. Kepala negara harus berfungsi dengan baik karena dia memikul tanggung jawab yang besar. Dia harus membawa rakyatnya menuju kebahagiaan. Ada keunikan ilmu politik yang diajarkan oleh Al-Farabi. Dia adalah pakar politik yang sangat mementingkan akhlak. Kepala negara haruslah orang yang paling unggul budi pekertinya. Negara akan hancur jika akhlak pemimpinnya buruk. Pada dasarnya, manusia membutuhkan pembimbing. Setiap negara membutuhkan pemimpin atau kepala negara. Namun, kepala negara harus memenuhi syarat-syarat utama. Ada 12 syarat pemimpin menurut Al-Farabi. 1. Seluruh anggota tubuhnya sempurna. 2. Pemikirannya baik dan daya ingatnya kuat. 3. Intelektualitas atau kecerdasannya tinggi. 4. Pembicaraannya mudah dimengerti. 5. Mencintai ilmu pengetahuan dan pendidikan. 6. Tidak rakus dalam makan dan minum. 7. Jujur dan tidak suka berbohong. 8. Berbudi pekerti luhur, berjiwa besar, dan berwibawa. 9. Tidak mencintai kekayaan atau kesenangan duniawi. 10. Mencintai keadilan dan membenci kezaliman. 11. Selalu menegakkan keadilan. Dan 12. Teguh pendirian. Al-Farabi berpendapat bahwa Nabi adalah pemimpin terbaik. Anehnya, pada masa itu ada orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak dibutuhkan. Mereka menyebut manusia cukup menggunakan akal. Al-Farabi membantah pendapat yang salah itu. Nabi sangat dibutuhkan karena dia yang menerima wahyu dari Allah. Agama pun diterima dan disebarkan oleh Nabi. Setiap Nabi adalah pemimpin terbaik yang dibimbing oleh Allah. Al-Farabi membagi tingkatan manusia menjadi 3.
Pertama, penguasa tertinggi atau penguasa sepenuhnya. Kedua, penguasa subordinat atau penguasa tingkat kedua. Dia berkuasa tetapi sekaligus dikuasai. Yang ketiga, mereka yang dikuasai sepenuhnya, yaitu rakyat. Al-Farabi mengharuskan perlindungan terhadap hak rakyat. Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap penduduk harus dijaga dengan baik. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun tanpa dibeda-bedakan. Al-Farabi adalah tokoh politik pertama dalam Islam. Uniknya, dia selalu mengaitkan teori politiknya dengan agama. Tujuan politiknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Umat Islam perlu memahami politik dengan baik agar dapat mengurus negara secara benar dan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Hanya dengan politik yang benar, kita bisa membangun negara utama. Ilmuwan yang sederhana. Tahun 945, Al-Farabi memutuskan untuk pindah ke Damaskus. Ketika meninggalkan Baghdad, usianya sudah 75 tahun. Kehadiran Al-Farabi disambut baik dengan penuh penghormatan. Dia mendapat perlindungan dari kerajaan dinasti Hamdaniyah. Sultan Saif ad-Daulah Al-Hamdani memberinya jabatan tinggi. Al-Farabi dilantik sebagai ulama istana. Dia pun berhak mendapatkan gaji yang besar. Sebenarnya Al-Farabi bisa hidup mewah dan bersenang-senangan. Namun dirinya adalah seorang yang zuhud dan sederhana. Al-Farabi hanya mengambil 4 dirham dalam setiap hari. Uang sejumlah itu sudah cukup baginya sebagai biaya hidup. Sebagian besar gajinya dibagikan kepada fakir miskin. Al-Farabi adalah seorang pakar politik yang memahami kondisi masyarakat. Dia lebih mementingkan kebutuhan rakyat daripada kebutuhan dirinya. Al-Farabi senang berada di Damaskus dan Aleppo. Namun, bukan berarti dia hidup bermewah-mewahan di sana. Pakaian sehari-hari Al-Farabi sangatlah sederhana. Dia mengenakan busana sama seperti yang dipakai rakyat biasa. Al-Farabi tidak menunjukkan dirinya sebagai ulama istana. Dia memberikan teladan tentang politik Islam yang memperhatikan rakyat. Dengan hidup sederhana, dia sudah merasakan bahagia. Banyak ilmuwan dan ulama di Damaskus dan Aleppo. Al-Farabi berteman dengan ulama, pakar politik, ilmuwan, dan lainnya. Mereka dapat berdiskusi menyebarkan ilmu pengetahuan. Al-Farabi juga sibuk menulis buku-buku penting karena melalui buku dia bisa mewariskan ilmu kepada banyak orang. Al-Farabi menulis sambil mendengarkan gemercik aliran sungai. Dia menyelesaikan buku di bawah rindang pepohonan. Pada tengah malam dia pun terjaga, bukan karena tempat tidur Al-Farabi yang tidak nyaman, lagi pula dirinya tinggal di lingkungan istana. Namun kemewahan istana tidak membuatnya terlena. Al-Farabi melihat banyak prajurit yang bersiaga. Namun lampu penerang dinyalakan untuk memantau keadaan atau keamanan. Al-Farabi memanfaatkan cahaya lampu itu untuk menulis buku-buku yang sangat penting. Jasa mulia. Ternyata Al-Farabi juga jago dalam bidang matematika. Dia menulis buku yang membahas teori Pythagoras dan Ptolemus. Rumus-rumus yang rumit dijelaskannya dengan mudah. Selain itu, Al-Farabi juga menunjukkan keahliannya dalam bidang musik. Dia adalah seorang komposer sekaligus pemain musik. Al-Farabi menulis buku Al-Musiqo Al-Khabir. Karyanya adalah yang terbaik dalam bidang musik pada abad pertengahan. Siapa sangka kemampuan musik Al-Farabi sangat hebat. Dia mengaku buku seni musik yang bagus. Seorang wazir atau menteri yang memintanya untuk menuliskannya. Wazir itu bernama Abu Ja'far Al-Karki.
Al-Farabi bukan sekedar ahli menulis teori musik, dia juga dapat memainkan musik dengan ajib. Sulit sekali mencarikan tandingan kehebatan musik Al-Farabi. Pernah suatu hari penampilannya diremehkan oleh seorang orang. Kemudian Al-Farabi memainkan musik yang indah. Semua orang yang hadir menjadi tertawa-tawa. Al-Farabi kemudian memainkan musik sedih, mereka pun menangis. Al-Farabi memainkan lagi musiknya sehingga penonton langsung tertidur. Luar biasa hebat musik yang dimainkannya. Musik Al-Farabi dapat mempengaruhi penontonnya. Sepanjang hayat, Al-Farabi benar-benar berkonsentrasi dengan ilmunya. Oleh karena itu, dia menghasilkan ilmu-ilmu yang hebat. Buku-buku Al-Farabi pun banyak diterjemahkan oleh bangsa Barat. Pada kemudian hari, bangsa Barat menyebutkannya Al-Farabius. Namun, ada juga yang mengatakan Aven Nasr. Mereka sangat memuliakan Farabi. Sampai sekarang pun kecerdasan Al-Farabi senantiasa dipuji. Al-Farabi hidup pada masa pemerintahan yang paling kacau. Kerajaan Islam di Baghdad sedang menuju kehancuran. Namun kondisi politik yang kacau itu membuat Al-Farabi dihormati. Dia menghasilkan karya tentang ilmu politik, ilmu Islam. Ilmu politiknya itu dapat dipakai umat Islam di mana saja. Bahkan orang-orang Barat pun mempelajari ilmu-ilmu politik Al-Farabi. Dunia mengakui kehebatan ilmu politik Al-Farabi. Dia membutuhkan politik Islam bertujuan kebahagiaan. Ilmu politik Islam berlaku bagi seluruh manusia. Pada usia 80 tahun, dia wafat di Damaskus, Syria. Al-Farabi meninggal dunia pada tahun 950. Dia dimakamkan di gerbang kota bagian selatan dan Raja Saif ad-Daulah beserta pejabat istana menghadiri pemakamannya.